Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Hendriawan dari kelas C4 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10120052. Di sini saya akan membuat video yang menjelaskan tentang loyalitas konsumen di Bank Mandiri. Pengertian loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan dapat didefinisikan dengan beberapa cara berbeda. Terutama loyalitas pelanggan adalah ketika seseorang bertransaksi dengan merek atau membeli produk tertentu secara berkelanjutan. Namun, loyalitas dapat dalam berbagai bentuk yang berbeda. Beberapa pendapat bahwa loyalitas pelanggan adalah ketika pelanggan hanya membeli dari merek tertentu. Misalnya, Anda hanya akan membeli bahan makanan dari satu toko meskipun ada pilihan toko lain yang menyediakan barang yang lebih murah. Yang lain mengatakan kesetiaan itu selalu terwujud dalam pembelian, tetapi dalam perilaku seperti advokasi sosial. Pelanggan hanya dapat membeli satu seumur hidup mereka, tetapi mereka juga sering merekomendasikan tentang kualitas pada teman-teman atau orang terdekat mereka. Berbeda pada masing-masing bisnis untuk memutuskan bagaimana mereka mendefinisikan kesetiaan atau loyalitas. Apakah itu ukuran atau frekuensi transaksi, kesetiaan, rekomendasi, atau hanya keterlibatan yang penuh dalam menyebarkan merek. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Perbangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia sampai dengan hari ini. Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Konsolidasi dan integrasi Bank Mandiri. Setelah melalui proses konsolidasi dan integrasi menyeluruh di segala bidang, Bank Mandiri berhasil membangun organisasi bank yang solid dan mengimplementasikan core bank sistem baru yang terintegrasi mengganti core banking system dari keempat bank legasi sebelumnya yang saling terpisah. Sejak didirikan, kinerja Bank Mandiri senantiasa mengalami perbaikan, terlihat dari laba yang terus meningkat dari 1,18 triliun di tahun 2000 hingga mencapai 5,3 triliun di tahun 2004. Bank Mandiri melakukan penawaran saham perdana pada 14 Juli 2003 sebesar 20% atau ekuivalen dengan 4 miliar lembar saham. Saya akan menjelaskan kelebihan Bank Mandiri. 1. Jaringan ATM dan cabang tersebar luas di seluruh Indonesia. Nasabah dan melakukan berbagai transaksi pembayaran dan penarikan tunai secara lebih mudah karena jaringan ATM Mandiri tersebar luas di berbagai penjuru daerah di tanah air. 2. Tabungan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjaminan simpanan. Salah satu faktor penting dalam menabung di bank adalah keamanan. Bank Mandiri hadir dengan sistem keamanan berlapis, yaitu fisik dan non-fisik, termasuk bekerjasama dengan LPS. Jika terjadi suatu hal yang negatif pada bank, maka uang nasabah dijamin tetap aman. 3. Praktis dan simpel. Menabung di Bank Mandiri juga lebih praktis dan simpel. Untuk memastikan perencanaan keuangan, nasabah cukup melihat rincian melalui buku tabungan dari bank. Dalam hal ini, buku tabungan berfungsi sebagai laporan keuangan yang dapat dipantau secara praktis. Melalui buku tabungan, nasabah bisa mengetahui berapa jumlah transaksi uang keluar dan masuk. Apalagi fasilitas setor store tunai sudah
tersedia di ATM dan kegiatan transaksi keuangan bisa lebih praktis. Jadi, nasabah tidak perlu repot antri di bank kalau ingin setor tunai. Yang keempat, keuntungan bunga. Meskipun sebagian nasabah mandiri tidak begitu mempermasalahkan bunga, namun bunga dapat memberi pengaruh pada tabungan. Secara umum, keuntungan yang akan didapatkan dari bunga memang tidak besar, namun beda cerita jika menabung jangka panjang. 5. Lebih mudah mengelola dan merencanakan keuangan. Salah satu tujuan utama menabung di bank adalah supaya nasabah bisa mengelola keuangan secara terencana dengan menyimpan uang di bank mandiri. Seperti memilih jenis produk tabungan berjangka, maka perencanaan keuangan dapat lebih konsisten dan terarah. Yang keenam, kesempatan mendapatkan hadiah. Mandiri menawarkan reward dan hadiah menarik kepada setiap nasabah. Umumnya, hadiah diberikan melalui pengundian berhadiah. Hadiah yang ditawarkan juga tidak main-main. Ada hadiah uang miliaran dan bahkan barang-barang mewah. Apalagi semakin rajin menabung, maka kesempatan nasabah untuk bisa memenangkan undian akan semakin besar. Yang ketujuh, alternatif solusi investasi aman. Menabung di bank mandiri dapat menjadi pilihan investasi walaupun hasilnya tidak sebesar jenis investasi lain. Akan tetapi, menyimpan uang di bank sangat aman sebab lebih minim resikonya, khususnya jika dibandingkan dengan investasi pada sektor lain. Yang kedelapan, mudah diambil saat butuh mendesak. Bank Mandiri memberikan kebebasan transaksi pada nasabah. Uang simpanan dapat diambil sewaktu-waktu, kapan dan di mana saja, kecuali jika memilih produk tabungan berjangka. Yang kesembilan, jangkauan yang luas. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Bank Mandiri memang sudah menjadi salah satu bank dengan jangkauan terbesar di seluruh pelosok negeri. Berdasarkan data yang diterbitkan, jumlah seluruh kantor cabang di Indonesia menyentuh angka lebih dari 2.500 cabang. Tak hanya itu, Bank Mandiri juga memiliki 7 kantor perwakilan di beberapa negara luar negeri seperti Tiongkok, Singapura, Inggris, dan beberapa negara lainnya. Para nasabah Bank Mandiri juga tidak perlu mendatangi kantor cabang untuk melakukan transaksi secara langsung, karena Bank Mandiri telah menghadirkan banyak sekali layanan di mesin anjungan tunai mandiri atau ATM yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, jumlah mesin ATM Bank Mandiri yang beroperasi kini mencapai lebih dari 13.200 buah. Yang ke-10, produk perbankan yang lengkap. Keunggulan selanjutnya yang dimiliki oleh Bank Mandiri adalah tersedianya berbagai produk serta layanan perbankan yang lengkap. Ragam produk serta layanan perbankan Bank Mandiri ini ditunjukkan oleh berbagai pihak, yakni pihak individu, perorangan, serta bisnis. Berbagai produk perbankan dari Bank Mandiri mencakup berbagai macam simpanan atau tabungan, pinjaman atau kredit, asuransi, investasi, kartu kredit, manajemen keuangan, dan masih banyak lagi. Ragam produk perbankan yang lengkap ini tentu sangat memudahkan bagi nasabah, terutama bagi nasabah yang membutuhkan beragam layanan perbankan melalui satu bank saja. Dan yang ke-11, tersedia layanan digital. Dalam rangka mendukung perkembangan teknologi digital di Indonesia, Bank Mandiri juga turut menghadirkan berbagai layanan perbankan secara digital melalui Mandiri Digital. Ragam layanan perbankan yang dapat diakses oleh para nasabah ini mencakup informasi saldo dan mutasi rekening, transfer dana, top up kartu elektronik, pembayaran berbagai jenis tagihan, pembelian produk digital, dan masih banyak lagi. Bank Mandiri menghadirkan layanan perbankan digital melalui beberapa cara seperti SMS banking, internet banking, dan juga mobile banking melalui aplikasi yang memudahkan pengguna melalui cek saldo Bank Mandiri menggunakan handphone. Nah, itu dia penjelasan tentang Bank Mandiri. Dan yang terakhir, saya akan sedikit bercerita mengenai Bank Mandiri. Kenapa sih saya menggunakan Bank Mandiri?
Saya sebagai mahasiswa, beasiswa KIP, K, dan pihak kampus One menuntut kami menggunakan Bank Mandiri agar lebih mudah saat bertransaksi. Dan sejak kapan saya menggunakan Bank Mandiri? Saya menggunakan Bank Mandiri cukup lama, lebih dari 2 tahun. Dari tahun 2020 semenjak masuk kampus. Berapa nyaman sih saya menggunakan Bank Mandiri? Saya sangat nyaman menggunakan Bank Mandiri. Bukan hanya itu, Bank Mandiri juga mempunyai misi dan visi sangat bagus sehingga saya tidak takut menggunakan Bank Mandiri. Bukan hanya visi misi, Bank Mandiri juga memiliki nilai-nilai utama seperti amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.